Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam majelis ilmu yang semoga ini bisa menjadi cahaya bagi kita sekalian di dalam mengarungi kehidupan yang sebentar ini, dan kita bisa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita menempati surganya bersama-sama dengan jalan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada bab yang baru, yaitu al-adabu ma'al jironi, adab bersama tetangga. Artinya dalam hadis-hadis yang akan kita baca ini, Islam mensyariatkan kepada kita sekalian umatnya bagaimana bergaul dengan tetangga. Dari hadis-hadis yang kita baca ini, insya Allah nanti kita akan mengetahui betapa tetangga itu mempunyai hak yang wajib kita tunaikan. Kita mengetahui betapa agama kita Islam ini agama yang sangat indah, agama yang penuh dengan kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk keluarga, tapi juga kebaikan untuk tetangga. Dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang akan kita pelajari berupa adab-adab, dan bisa kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pertama, berkaitan kalian hubungan bersama tetangga di dalam Islam. Yang pertama adalah adamu ida'il jari, tidak mengganggu tetangga. Jadi mu'alif menuliskan poin pertama di dalam hubungan bertetangga adalah agar tetangga tidak mengganggu tetangganya, atau dalam hal ini kita sekalian yang hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang umumnya berhubungan dengan sesamanya, berkumpul dengan sesamanya, tentu mempunyai tetangga. Dan di dalam hubungan bertetangga ini kita tidak boleh mengganggu tetangga. Namanya mengganggu itu ya bermacam-macam. Pokoknya segala hal yang merugikan tetangga itu masuk dalam gangguan. Baik kerugian material ataupun kerugian berupa selainnya, kehormatan, ya, ataupun kerugian-kerugian yang mungkin kita tidak bisa sebut, atau apa saja yang tetangga terganggu dengannya, baik dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan, kaki, lisan kita, semuanya masuk, ya, berupa gangguan. Itu dilarang di dalam agama kita Islam. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu. Man barang siapa kana adalah yu'minu, dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan beriman kepada
hari akhir. Fala yu'di jarahu, maka janganlah dia yu'di, menyakiti, jarahu, tetangganya, atau mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, paman dan barang siapa karena adalah yu'minu, dia beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, supaya dia mengatakan yang baik, atau liyasmut, aw liyasmut, atau dia diam. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang ketiga-tiganya dikaitkan dengan beriman kepada Allah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah yang maha melihat, yang maha membalas, yang punya surga dan neraka, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hari yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa, hari pembalasan, di mana semua amal perbuatan manusia ketika di dunia akan dibalas di hari itu. Jika dia beramal yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa saja yang beramal keburukan, dia juga akan memeti hasil yang buruk pula. Fala yu'di jarahu, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jadi ingat-ingat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus membuktikan kalau kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang kita tahu bahwasanya apa yang akan kita lakukan di dunia ini akan dibalas, yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'di jarahu, maka jangan mengganggu tetangganya. Saya katakan tadi, mengganggu itu ragam, banyak macamnya. Bisa dengan lisan kita, ya, dengan mencaci maki, dengan menfitnah, dengan mengadu domba, dengan ngerasani, dengan mengganggu dengan asap rokoknya lewat lisan kan ya, bul gitu ya, mengganggu itu ya. Atau dengan teriakannya, ngageti gitu, dengan teriakannya, atau mengganggu dengan tangannya, ya mungkin gampang nempilingi wong, melingi tetangganya, jotosi tetangganya, apalagi tangannya nyetel tibuan terganggu tonggone. Walaupun yang disetel Al-Quran, kalau sampai mengganggu, itu pun termasuk mengganggu. Itu malah menjelekkan agama kalau begini caranya ini. Ya, orang-orang yang kafir bukan malah simpati, malah apa? Malah melihat Islam itu jelek. Islam sebenarnya ganggu aja. Karena yang kita setel mungkin Al-Quran atau ceramah, tapi janter dan nggak tahu waktu, jam 12 bengi wae turu misalnya, nggak tahu, istirahat. Atau mengganggu dengan, seringkali tangan dikiaskan dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan, ketika kita punya kuasa, mau jadi wong sugih kuasa, jadi pejabat RT kuasa, ya, jadi kepala desa kuasa. Dengan kekuasaan yang kita miliki, lalu tetangga kita atau khususnya rakyat kita menjadi terganggu, yaitu juga apa? Mengganggu. Berapa banyak orang yang terganggu dengan pejabatnya, terganggu dengan ketua takmirnya, takmir, terganggu dengan macam-macam yang punya kuasa, yang punya kuasa pabriknya, tetangganya terganggu dengan limbahnya dan sebagainya. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Semua itu namanya mengganggu. Semuanya itu adalah bentuk kezaliman yang akan apa? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya kemarin dengar ceramah, siapa yang ceramah saya lupa itu. Termasuk gawe sandal konconi, gak kondo gitu. Sandale kulit
dilepas, ambil sandalnya yang jepit, gawe nok WC. Ora kondo. Ya itu mengganggu, terganggu yang punya. Tupani sandal ku elek wae. Ya, itu ya. Semuanya bentuk gangguan, termasuk kakinya dan sebagainya. Maka ingat-ingatlah, kalau kita ini beriman kepada Allah, yang maha melihat apa yang kita lakukan, yang maha mencatat apa yang kita ucapkan, maha mendengar, maha mengetahui yang tersembunyi. Kita beriman kepada hari akhir di mana akan dihisap semua amal-amal kita dan menerima balasannya. Ingat-ingat, jangan mengganggu, khususnya tetangga disebut secara khusus. Karena tetangga punya hak dibandingkan yang tidak tetangga, yaitu hak tetangga. Yang namanya tetangga ini para ulama berbeda pendapat. Ya, yang masuk dalam kategori tetangga itu seberapa? Ada yang mengatakan 40 rumah sebelah kanan rumah kita, 40 rumah sebelah kiri, depan belakang. Itu tetangga kita. 40 lebih bukan tetangga. Artinya yang punya hak itu sekitar itu. Berbeda-beda. Intinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada urf. Kembali kepada umumnya kita berada ini. Mungkin di antara di Labuan dengan di Cakaran dengan di Ngaklik, mungkin yang namanya tetangga berbeda-beda. Bisa jadi ya CJ desa Mawacoro. Ya dianggap tetangga. Ono sing gang kono wis siji gitu. Mosok siji kabupaten tonggo. Rasulullah SAW tidak mengatakan apa batasannya apa teritorial kabupaten. Karena di Weru itu ternyata sebelah sini ini jalan, sebelah sini itu ikut Gresik, sebelah utaranya ikut Lamongan. Tapi itu tetangga kita, depannya itu, gitu. Tetangga dekat, itu tetangga. Tapi bal-balan musuhan kidul belor, wah itu gak ngefek gitu. Ini masalah agama, itu tetangga. Intinya menurut kebiasaan kita yang namanya tetangga bagaimana, gitu ya. Ya. Sehingga kadang-kadang berefek pada undangan yang kita buat. Biasanya efeknya kepada undangan yang kita buat. Jadi ini sebelah kono diundang, sebelah kono enggak gitu. Itu pun ya sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan, balik meneh. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kembali kepada masalah adat atau tempat setempat mana yang disebut tetangga. Tapi biasanya kalau kita itu karena orang Jawa itu gaulnya lebih ini pakai perasaan dan sebagainya, biasanya tetangganya itu juga lebih jauh. Makanya sampai orang tetangga desa barang, tetangga kabupaten itu kan di Lamongan. Oh dekat tetangga kabupaten. Ya, tetangga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat ini, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ini kalimat ini yang menjadi poin atau stressing dalam poin yang pertama ini. Artinya kita tidak boleh mengganggu tetangga. Kemudian selain itu Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan kalimat yang sama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, tamu juga punya hak untuk kita tunaikan, yaitu kita muliakan. Jadi kalau dia sudah kita terima sebagai tamu, ya sudah kita layani sebagaimana tamu. Kalau nggak mau ditamoni, ya sudah bukan tamu kita gitu. Ya, itu. Karena kita boleh menolak tamu karena suatu kondisi. Dan tamunya harus mengerti. Dan ini sudah kita bahas dahulu ya. Intinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wong Islam iku apik ya. Apalagi tamu dari jauh dan sebagainya, maka kita harus menjamunya, memuliakannya dengan menjamunya, dengan berikan penginapan, suguhan, sambutan yang enak lah. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Kalau dia berkata yang baik, maka sebaiknya diam. Dan ini juga sudah kita bahas dahulu ketika bab berbicara. Memang ini perkara yang sulit ya. Ngomong sing apik ya, itu perkara yang sulit. Termasuk juga kaitannya dengan mengganggu tetangga tadi dengan lisan, itu juga bukan perkara yang gampang ternyata.
Ya, banyak kita jatuh kepada dosa karena mengganggu dengan lisan kita. Baik yang diganggu itu mengetahui ataupun tidak dengan lisan itu. Yaitu dengan membicarakan keburukan dia, ya, walaupun kadang sudah meninggal dunia masih kita omong-omongkan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita. Artinya kita harus berusaha, kita ingat kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya kita patuhi ini, berusaha untuk mematuhinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menjaga lisan-lisan kita. Berapa banyak orang-orang yang cerdik pandai, yang alim, ya, dia lolos dari jebakan setan dengan bermacam-macam tipu dayanya, melakukan dosa, tapi dalam jebakan Batman ini seringkali jatuh dan jebakan masalah lisan. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga lisan-lisan kita tidak berbicara kecuali berbicara yang baik dan bermanfaat. Kemudian riwayat yang kedua dibawakan oleh muallif, yaitu rawa Imam Ahmad bisanadin sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala rajulun, telah berkata rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya si fulana, seorang wanita, yudhkaru min kasrati sholatiha, yudhkaru disebutkan min kasrati sholatiha, termasuk orang yang kasroh tis sholat, banyak melakukan sholat, wasiyamiha, dan juga banyak melakukan puasa, wasodakotiha, dan juga banyak sodakonya, ghaira annaha, selain itu atau hanya saja, annaha, bahwasanya dia tu'di jironaha bilisaniha, tu'di dia mengganggu atau menyakiti jironiha, tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Jadi dia mengganggu dengan menggunakan lisannya. Qala, Rasulullah SAW berkomentar, hiya finnar, dia wanita si fulana itu, dengan sebagian diceritakan itu finnar, wanita model seperti itu di neraka tempatnya. Qala, lalu laki-laki tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulanata, maka sesungguhnya si fulana, yudhkaru min qillati siyamiyah, disebutkan dia termasuk sedikit puasanya, seorang wanita yang puasanya nggak banyak. Wasodakotiha, demikian pula sodakohnya nggak banyak. Wasolatiha, begitu pula sholatnya tidak sebanyak wanita yang pertama. Wa innama tasaddaqu bil aswari minal akid, dan sesungguhnya dia bersedekah bil aswari minal akid. Ada poinnya itu, al qid'u minal labanil mujaffaf. Ya, dia bersedekah hanya sepotong roti kering, sepotong roti yang ringan. Wala tu'di jironaha, namun dia tidak mengganggu tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Qala, Rasulullah SAW menjawab, hiya fil jannah, wanita tersebut di surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari hadis ini kita mengetahui sholat kita, puasa kita, ibadah kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak menjamin kita akan masuk surga, tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jika kita tidak juga menjaga akhlak kita, memperbaiki akhlak kita, menjaga dari tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga, berarti ada yang tidak beres dengan ibadah-ibadah kita kalau begitu. Karena sesungguhnya disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ahli sholat tapi masih
masih senang mengganggu tetangganya, berarti perlu dikoreksi sholatnya. Jangan-jangan, artinya kita mengoreksi diri kita sendiri. Kok kita ini masih gampang mengganggu tetangga? Padahal kita tahu mengganggu tetangga itu tidak boleh. Padahal kita sudah melakukan sholat, ya sodako, ya puasa dan sebagainya, ibadah-ibadah yang besar. Kok masih gampang melakukan gangguan terhadap tetangga? Mari dikoreksi ibadahnya tadi. Jangan-jangan sholatnya itu belum beres. Artinya belum beres, mungkin cek godang-godang, ya banyak, tapi rukun dan syaratnya mungkin kurang terpenuhi secara sempurna. Atau mungkin sholatnya masih karena riya, bisa jadi, sehingga tidak berefek kebaikan. Karena Allah nggak mungkin salah ketika berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pasti Allah nggak salah ketika berfirman seperti itu. Yang salah mesti kita. Makanya kita mengoreksi diri kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Sodako kita? Jangan-jangan masih riya. Sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih ada bagian dalam hati kita karena orang lain. Karena orang lain. Puasa kita lakukan, puasa Ramadan kita lakukan, puasa sunnah kita lakukan. Jangan-jangan masih ada karena yang lainnya. Ya karena Allah, tapi masih ada bagian karena yang lainnya. Kalau 100% karena selain Allah, ya itu namanya nyembah selain Allah. Ya syirik besar. Nah, syirik kecil itu karena Allah, tapi ada bagian dari hati kita itu karena manusia. Ya, umpamanya kita sholat gitu, ketika sendirian biasa aja sholatnya, memenuhi kewajiban perintah Allah sholat. Tapi ketika kita ketahui mungkin di belakang kita merasa ada yang melihatnya, kebetulan orang yang kita kenal, lalu sholatnya dikhusuk-khusukkan, ya kan? Ada ya seledatan hati yang seperti itu yang harus kita lawan. Ya, manusiawi seperti itu. Tapi itu yang harus diperjuangkan, agar hilang seperti itu, agar kalah gitu. Karena itu riya bisa menghapus pahala sholat yang kita lakukan atau ibadah yang sedang kita lakukan. Itu karena riya tadi itu, termasuk syirik kecil yang Rasulullah SAW mengkhawatirkan menjangkiti kita terjangkit dari penyakit itu, syirik kecil itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar, yakni ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu apa? Ar-riya. Pengen dilihat oleh manusia. Itu dia kecil, dan walaupun kecil itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah akan hapuskan. Tapi kalau dosa besar harus ditaubati. Jadi ini syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Kalau dia tidak bertobat, maka nanti ditimbang amalnya antara baik dan buruknya. Kalau ternyata amal solehnya lebih besar daripada amal buruknya, amal tolehnya, maka dia masuk surga insya Allah. Tapi kalau ditimbang ternyata amal keburukannya lebih banyak, lebih berat, lebih besar daripada amal soleh yang dilakukan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sampai bersih dosa-dosanya, baru masukkan ke surga. Karena orang beriman itu tidak ada yang kekal di neraka. Tapi meskipun demikian, gitu, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 di dunia hari, 1000 hari di dunia. Ya peok itu, umurnya gak sampai 100. Makanya kita harus berusaha menghindarinya. Kita kembali kepada pokok bahasan kita.
Jadi pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini, amal kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu tidak menjamin kita selamat dari neraka. Jikalau kita tidak menjaga diri kita dari mengganggu tetangga atau mengganggu orang lain secara umum. Yang kedua, jika kita mendapati dalam diri kita bermudah-mudahan dalam mengganggu tetangga, padahal kita tahu, maka selayaknya kita mengoreksi ibadah kita. Jangan-jangan ibadah kita ini memang ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ngefek. Ya, tidak ngefek. Dan tentu saja kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar diperbaiki ibadah kita. Sebagaimana yang doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bisa kita berdoa dengan seperti itu. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Maka ya harus menjadi perhatian kita. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya bernilai ibadah. Termasuk ibadah-ibadah yang memang orang semua kenal, seperti sholat. Ya harus lebih kita perbaiki, karena ini punya pengaruh kepada perilaku kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebut wanita karena memang bukan berarti laki-laki nggak begitu gitu. Ini disebutkan Rasulullah SAW seorang wanita. Sahabat ini menyebutkan tentang perihal seorang wanita yang dia baik sholatnya, baik puasanya, baik sodakonya juga banyak, tetapi dia ini suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Karena umumnya yang ngomongnya rada ember itu wanita. Yang tidak mudah bisa menahan diri ngomong itu wanita umumnya. Maka yang terjadi banyak wanita yang seperti itu. Sehingga ini sebuah contoh realita yang ada di tengah lapangan, yang itu disampaikan kepada Rasulullah. Bukan berarti laki-laki tidak ada yang seperti itu. Kalau laki-laki ada yang seperti itu, ya nemen ngono ae. Berarti nemen. Nek wong wedok ngono wis umum gitu loh. Umumnya wong wedok panjene senengane ngomong gitu. Ngaji kadang-kadang ya sing rohami ya sing mburi gitu. Gitu, umum gitu. Umum gitu loh. Tapi nek kalau laki-laki kok sampai seperti wanita, ya itu nambah nemen gitu loh. Ya, itu nambah nemen. Makanya diarani wong lanang kok cangkem wedok. Nah, gitu kan seperti itu. Ya, karena lebih buruk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bukan kok laki-laki terus enggak gitu, enggak ya. Tetap laki-laki pun kalau dia walaupun ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi suka mengganggu tetangganya, masih seneng ganggu tonggone. Ya dengan apa saja bentuk gangguan. Ya sholatnya, puasanya juga tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau kita akhlaknya baik kepada Allah, semestinya akhlak kita juga harus baik kepada manusia, khususnya tetangga yang disebutkan tadi. Ya, Allah memerintahkan kita baik dengan pencipta, juga baik dengan sesama kita. Ini harus seimbang. Ya, harus seimbang, harus kasih porsi yang sama. Karena kadang-kadang orang sudah merasa cukup dengan baik kepada Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji dan sebagainya, sehingga kadang-kadang meremehkan orang lain, mengganggu tetangganya dan sebagainya. Seakan-akan kunci surga sudah dipegang. Oh enggak, ya enggak. Dalilnya ini. Gitu. Makanya orang yang seperti itu, katakanlah antum gitu, atau ustadznya dewe gitu misalnya, wis ngaji sampai teko Labuan dan sebagainya, kok mbek tonggone gak apik. Nah, itu yang dicela ya dakwahnya akhirnya. Ya, yang dicela dakwahnya, yang dijelekan dakwahnya, bukan hanya dia seorang. Bahkan kalau dengan orang non-Islam ya, yang jelek Islamnya gitu. Islamnya. Ya, itu merusak Islam ini gitu. Ya, jadi harus diperhatikan. Harus semakin
Semakin aktif ngaji, ya, berusaha semakin baik dengan sesamanya. Semakin baik dengan sesamanya. Ya, namanya setan itu ada saja. Ya, mengganggu itu ada saja. Mungkin kita bisa selamat tidak melakukan kesyirikan. Mungkin kita selamat tidak minum-minum khamr. Kita selamat tidak terjatuh pada perjudian, perzinahan dan sebagainya. Tapi ternyata banyak dari kita yang tidak selamat dari mengganggu yang lainnya dengan bahasa agama. Dengan bahasa agama. Apa contohnya, Pak? Sarananya gitu. Sarananya itu gitu. Jadi kadang-kadang malah juga muncul rasa ujub di dalam diri kita. Tidak tawadhu, ya, rendah hati, tapi tambah tinggi hatinya, itu tambah tinggi hatinya. Dengan meremehkan ya orang lain ya, dan menganggap orang lain karena nggak baik gitu, sehingga gampang melakukan keburukan kepadanya. Ya wis wong senengan durhaka be Allah. Nah, itu kadang-kadang begitu. Amin dirasakno. Kon salat gak salat. Macam-macam. Dengan lisan ataupun dengan sikap. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua. Ayya manajaruhu syarrahu. Tetangganya hendaknya aman dari keburukannya. Poin yang kedua, ayat mana agar supaya aman jaruhu tetangganya syarrahu dari keburukannya. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man siapa saja, la ya'manu yang tidak aman, jaruhu tetangganya, bawa ikahu dengan gangguannya, dengan keburukannya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dengan kalimat yang keras ya, termasuk keras ini. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Berarti masuk neraka. Wis kau nunggu dia soalnya. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Nggak ada yang nggak masuk surga nggak masuk neraka. Gitu. Jadi di akhirat itu hanya ada dua tempat itu, kalau surga ya neraka. Masuk surga emper-emper ya wis nih bang. Jadi Rasulullah kan la yadkhulul jannata, enggak masuk surga, dia medeni. Wong kita semua ini apa yang menjadi aktivitas kita ini berharap diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok Rasulullah SAW ngomong tidak akan masuk surga. Ndak kok medeni, gak muspro kabeh gitu. Kita sholat, kita puasa, kita ibadah macam-macam gitu. Karena pingin Allah Subhanahu wa taala hadiah kita surga. Lah kok terus Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga. Ini perkara yang menakutkan. Percuma ini lah ibadah gak mlebu surga. Iya percuma tenan gitu ya. Kalau kita tidak bisa membuat rasa aman pada tetangga kita. Jangan mentang-mentang sudah ahli sholat, ahli puasa, kemudian sembrono terhadap tetangganya. Ya wis ya dan yo bengok-bengok ya. Jam 12 tak stelo ngaji. Ya enggak boleh begitu. Duwe gawe setelai. Masyaallah, saune gede ngadep omahe tanggane gitu. Wis mari jek nekakno biduan menisan. Gangguan mata, gangguan telinga, ya macam-macam. Gak aman tanggane gitu. Kadang-kadang malah memancing tonggo ngomel-ngomel, dosa menisan. Wis tumbuk-tumbuk. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman, yang tetangganya tidak aman
dari gangguannya. Maka kita harus menjauhi gangguan, mengganggu tetangga. Kita harus memberikan rasa aman kepada tetangga. Dan tetangga punya hak yang harus kita tunaikan berupa keamanan itu. Ya, keamanan itu. Termasuk jangan mencuri punya tetangga. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan mencuri di rumah tetangga itu dosanya lebih besar daripada mencuri 10 rumah di bukan tetangganya. Sampai seperti itu kan hadisnya sudah kita baca kemarin. Sampai demikian itu. Menunjukkan akan besarnya hak tetangga. Nah kita ini mau apa-apa senengane kok ganggu tonggo wae gitu. Iki suaranya ganggu-ganggu lagi. Ada sampai gitu. Ya kadang-kadang kebetulan kamar mandi kita itu di belakang dan belakangnya itu rumah tetangga. Mbok yo ngakakno keran yo aja dalu-dalu. Ini atus yo alon-alon ae gitu. Dalu-dalu. Kok ngudo-ngudono teman mari dolanan. Ya krojo tetangga tidur. Anak-anak kita yang nangis segera didiamkan supaya diam, supaya tidak mengganggu tetangga. Obong-obong barang itu tetanggai. Kadang-kadang anak-anak ngising sak procot ngarep men ngising kono lho. Aras-arasan mak ning ngetrono ngene tambak. Ya. Ngetrono di kamar mandi. Terus anak-anak pengen pipis, pengen wis ngising nang ngarep kono wae. Tanggane. Kadang-kadang anak kita itu bal-balan di rumah tetangga, di depan rumah tetangga, di samping rumah tetangga. Siang hari bolong. Kita yang berdosa orang tuanya. Ya, kita dengan anak-anak kita yang seperti itu kita yang berdosa. Anak-anak nggak ngerti apa-apa soalnya. Apalagi kita sudah mengetahuinya. Maka jangan sampai usaha kita untuk mendapatkan surga gagal total alias gatot. Gagal total gara-gara kita masih suka mengganggu tetangganya. Maka jika selama ini ada yang mengganggu tetangga, ya karena tidak tahu ya segera minta maaf dan jangan diulangi sebagai bentuk tobatnya. Kemudian yang ketiga adalah ikramul jar. Ya, selain kita tidak boleh mengganggu tetangga, kita diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada tetangga. Kita juga harus memuliakan tetangga. Ya di antara bentuk memuliakan ya tadi tidak mengganggunya, memberikan rasa aman. Rawal Bukhari an Abi Suraih al-Adawi radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Suraih al-Adawi radhiyallahu an qala ia berkata sami'at udunai, terdengar kedua telingaku. Sami'at telah mendengar, udunaya kedua telingaku, wa absarat ainaya dan terlihat, ainaya dua mataku. Hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berbicara. Hina ketika takallama berbicara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya, jaizatan. Qala, sahabat ini bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, dan apa jaizahnya wahai Rasulullah? Artinya penghargaannya. Dan apa penghargaannya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa dhiyafatu salah satu ayamin, dan bertamu itu ya mendapatkan 3 hari, dan tamu itu mendapatkan hak untuk bertamu, untuk menginap itu 3 hari. Famakana wara'a dzalika, maka apa yang lebih dari itu, yang di belakang hal itu, artinya lebih dari 3 hari,
fa huwa shadaqatun alaihi, maka dia nilainya sedekah. Maka dia sedekah atasnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Suraib Al-Adawi radhiyallahu an, beliau berkata dengan memberikan sebuah penegasan. Artinya betul-betul dia mendengar Rasulullah SAW. Aku mendengar dengan kedua telingaku, bukan dari orang lain. Ya, aku mendengar dengan kedua telingaku, bukan satu telinga, dengan kedua telinga. Aku melihat dengan kedua mataku. Nah, ini ungkapan penegasan bahwasanya dia betul-betul melihat, betul-betul mendengar, nggak salah gitu apa yang dikatakan dari apa yang disebutkan Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbicara, saya mendengar dengan kedua telingaku, melihat dengan kedua mataku. Yang mana beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, muliakan tamunya. Fal yukrim jaro, maka dia muliakan tetangganya. Bagaimana sih memuliakan tetangga itu? Ya secara kebiasaan kita, secara memuliakan tetangga itu ya tidak memberikan gangguan pada tetangga. Kita memuliakan seseorang, kita menghormati dia, ya, kita membantunya, kita meringankan bebannya, kita menjaga keamanannya karena kita memuliakan dia. Misalnya antum memuliakan saya, gitu. Antum memuliakan saya, tentu antum akan menjaga saya. Ya, ini iso sehat terus Pak, didongakno barang, karena memuliakan. Ya, dan macam-macam kebaikan, memberikan kebaikan kepada tetangga, orang yang mesti kita muliakan. Jangan sampai dia tersakiti, jangan sampai dia terganggu, kan begitu. Itu memuliakan. Memberikan apa yang dia butuhkan, menjamunya dan sebagainya. Itu memuliakan. Itu kita hendaknya menjaga akan hal itu dengan tetangga kita. Tapi tetangga kita nggak gitu sama kita. Nah itu urusan dia. Ya, urusan dia. Dan kewajiban kita untuk memuliakan dia. Kewajiban dia juga memuliakan kita sebagai tetangganya. Tapi yang kita butuhkan adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari dia. Kenapa harus sibuk mikirin perilakunya, kan gitu. Makanya di sini juga kita perlu introspeksi diri. Kita ini ikhlas atau tidak gitu. Awalnya kita melakukan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sikap tetangga yang tidak sebaliknya dengan kita, otomatis menungso gitu. Akan rasa ada gerudel dan sebagainya. Maka kita kembali bertanya pada diri kita, kita ini ikhlas atau tidak? Ikhlas kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Kita mengharapkan apa yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Ya, kita kembalikan seperti itu supaya kita betul-betul ya mau. Ngapain mikirin tetangga? Ngapain patah hati dengan tetangga? Ya. Gak usah patah hati. Gak usah peduli dengan apa yang dilakukan tetangga bagi orang yang ikhlas. Karena kita ini adalah melakukan apa saja karena Allah, bukan karena si dia. Iso kira-kira dulu. Ya berusaha iso. Ini bukan perkara yang, makanya ikhlas itu bukan perkara yang gampang. Karek ngomong gampang, tapi prakteknya sulit. Allah akan menguji kita. Allah akan menguji setiap kebaikan yang kita lakukan. Emang enak surga, balasannya surga kok gak mendapatkan ujian, kan gitu. Setiap, ingat ya, setiap apa yang kebaikan yang kita lakukan pasti ada ujiannya, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita berbuat baik kepada tetangga, Allah akan uji kita dengan sikap tetangga, dengan sikap tetangga kita yang mungkin gak hormat dengan kita, gak muliakan kita, gak memberikan sebaliknya. Bagaimana sikap kita? Apakah tetap akan seperti itu atau kita berubah? Ukurannya ikhlas. Jadi ikhlas itu
baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, baik disanjung orang ataupun tidak disanjung orang, yang dilakukan itu sama, nggak berubah. Ya contohnya yaitu, kalau saya sering contohkan biasanya, kalau kita nyapu masjid, nyapu di masjid gitu. Kalau ada orang, nggak ada orang, rasanya sama, ikhlas kalau. Tapi kalau nggak ada orang, gitu, ya sak penake dhewe nyapu nih. Kalau ada takmirnya, gitu, semangat. Kebetulan dia digaji takmirnya. Nah, makanya itu ya berat juga digaji itu. Gitu. Sama seperti kita ngaji misalnya gitu. Kita diamplopi dengan tidak, itu akan rasa itu akan berbeda. Kalau diamplopi semangat gitu. Pokoknya ngaji ndok kuno untuk amplop semangat. Udan gak udan budal. Tapi nek kira-kira di tempat yang lain ya nggak ada amplopnya. Yang amplopnya hanya syukron Ustaz gitu. Jadi atau digawani jajan ngono wae gitu. Itu ya Udan Saidi afwan ya. Udan. Itu juga ujian bagi ustadznya. Gitu. Makanya mbok sing apik sing piye gak ngerti ya. Enak diamplopi apa ora? Gitu. Itu berat itu. Jadi dia diamplop pikir kurang buka kajian rono kajian diamplop tambah akeh. Tapi yang kebutuhanku ya tambah akeh. Lapet gak payu. Gitu. Jadi kalau memang itu yang kita terima, sudah anggap itu yang terbaik untuk kita. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan dengan amplop dengan sebagainya malah kita nggak kuat. Ya, dengan banyaknya amplop kita malah gak kuat. Akhirnya yang gak ada amplopnya gak usah diisi. Apa gak ngewong-ngewong tambah kayak alasan. Wong pinter ya tambah pinter kayak alasan kan. Nabi ya wong diceramai yamun ya ora ono penghargaan belas. Mbok ya teko matur suwun ya ora. Ya. Ya wis ya sing iso nrimo wae. Nah, alasane ngono gitu. Padahal kan karena Allah kita sesungguhnya ngaji itu. Bukan karena mereka gitu. Mbok mereka matur suwun atau gak matur suwun ya urusan dia gitu loh. Urusan kita dengan Allah. Kita bisa ngaji di situ alhamdulillah. Gitu. Bisa ngaji. Kita bisa menyampaikan apa yang kita ketahui. Kita bermanfaat untuk orang yang lain. Adapun orang lain gak mengambil manfaat, ya itu bukan urusan kita. Beda kata ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ikhlas itu suatu perkara yang tidak gampang. Makanya kita harus selalu ya menjaga diri, berteman dengan orang-orang yang soleh, dan membiasakan dengan kebaikan dan seterusnya. Dan tak lupa juga berdoa kepada Allah tentunya. Karena memang ini bukan perkara yang gampang. Kalau seandainya ini mudah, ikhlas itu mudah, Rasulullah itu nggak khawatir. Ya kalau seandainya ikhlas itu mudah kita lakukan, Rasulullah SAW tidak mungkin khawatir dengan kita. Ya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar arya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, nih. Dari apa-apa yang aku khawatirkan. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan menimpa kepada kalian, yaitu syirik kecil. Mungkin syirik besar kita bisa selamat. Alhamdulillah kita bisa selamat. Kebanyakan kita bisa selamat melakukan syirik besar. Tapi syirik kecil semuanya ternyata kita masih melakukannya. Kamu Pak Sultan? Iya, ngakoni ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada tetangga kita. Jadi tetangga itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga merupakan bagian dari ujian untuk kita. Jadi tetangga bisa berupa rizki kepada kita. Punya tetangga-tetangga yang baik, itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kita. Tetangga-tetangga yang buruk, yang suka menyakiti, mengganggu, ini mengurangi kebahagiaan kita. Ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ono tetangga semuanya baik, ono si tok nyolongan. Iku wis gak bahagia.
Ya wis gak bagi. Ono sing mendem sitok ono wis masyaallah wis gak lingkungan wis gak aman gitu. Andai kata tetangga kita mau ngaji semua dan belajar agama semua sehingga ngerti semua, ya ngono yo mesti ae si ono wae. Zaman sahabat kurang apaan gitu tidak. Tetap aja. Ya sudah, itulah realita kehidupan yang mesti kita hadapi. Tapi kita punya doa, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tetangga-tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Kemudian wis to entek waktu ini. Wis entek. Terus tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang sedikit yang kita bisa baca. Ya sedikit karena hanya 2 poin gitu. Ya semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari apa yang sudah kita pelajari. Semoga yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan betul-betul menjadi nur, menjadi cahaya yang akan menerangi kehidupan kita sekalian hingga menerangi jalan kita sehingga bisa mendapatkan jelas gitu pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masukinya insyaallah. Ada yang ditanyakan? Kurang 2 menit. Ya, karena tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.